Sebelum kita lanjutkan pembelajaran, Anda harus tahu dulu dong. Kalian harus tahu dulu dong tentang tujuan pembelajaran yang harus kita capai. Yang pertama adalah siswa dapat memahami tentang wirausaha dan kewirausahaan. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi sikap dan perilaku wirausaha. Yang ketiga, siswa dapat memahami karakteristik wirausaha. Yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi keberhasilan dan kegagalan wirausaha. Yang kelima, siswa dapat mengidentifikasi perilaku wirausaha. Dan yang keenam adalah siswa dapat mempresentasikan sikap dan perilaku wirausaha. Nah, ini tadi adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai ketika kita mempelajari bab 1 ini. Berikutnya adalah kita masuk materi tentang apa pengertian dari wirausaha. Wirausaha atau wirausahawan atau dalam bahasa Inggrisnya adalah entrepreneur adalah orang yang melakukan aktivitas wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produksi baru, menyusun manajemen operasi untuk pengadaan produk baru, memasarkannya, serta mengatur permodalan operasinya. Tujuan kewirausahaan ini adalah yang pertama, meningkatkan jumlah wirausaha yang berkualitas. Yang kedua, mewujudkan kemampuan dan kemantapan para wirausaha untuk menghasilkan kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, membudayakan semangat, sikap, perilaku, dan kemampuan kewirausahaan di kalangan masyarakat yang mampu, andal, dan unggul. Yang keempat, menumbuh kembangkan kesadaran dan orientasi kewirausahaan yang dan kuat terhadap masyarakat. Ciri-ciri kepribadian seorang wirausaha menurut Panji Anuraga. Apa saja ciri-cirinya? Yang pertama, memiliki cita-cita dan kemudian berusaha untuk mewujudkan ciri-ciri tersebut. Berani menanggung risiko, mau dan suka bekerja keras, memiliki semangat kerja yang tinggi, dan tidak mudah putus asa, memiliki rasa percaya diri yang kuat, memiliki keterampilan untuk memimpin orang lain, memiliki daya kreativitas yang tinggi. Nah, apa saja yang harus kita hindari agar kita bisa memperoleh kesuksesan? Yang pertama, iri hati dan cemburu. Yang kedua adalah selalu melihat ke belakang. Yang ketiga, pintar mencari alasan. Yang keempat, berhenti belajar. Yang kelima, bergaul dengan orang yang beraura negatif. Yang keenam, tidak punya planning, tidak punya perencanaan. Yang ketujuh, begitu takut untuk membuat satu perubahan. Yang kedelapan, banyak berharap, tetapi tentu saja dengan minim usaha. Yang berikutnya, fokus hanya mengejar uang, tidak fokus pada pengalaman. Membiarkan kegagalan menghentikan usaha. Seharusnya dari kegagalan itu kita bisa belajar, bukan malah berhenti dalam berwirausaha. Nah, anak-anakku, karena sukses akan enggan menghampiri wirausahawan yang melakukan hal-hal tersebut. Jadi, kita harus terus belajar dan menghindari sikap-sikap yang sudah Bu Nia sebutkan tadi.
Nah, berikut ini adalah contoh-contoh wirausahawan muda yang sudah sukses. Apakah kalian telah mengenal nama-namanya? Beliau adalah Iqbal Azhari. Beliau adalah Hamzah Isul Haq. Beliau adalah Yasa Singgi. Dan ini pasti semua tahu, beliau adalah Bapak Menteri kita Nadiem Makarim. Bagaimana saja kesuksesan yang sudah mereka raih? Yang pertama, Iqbal Azhari. Nah, beliau ini masih sangat muda ya. Beliau lahir pada tanggal 11 Juli 1994 di kota Surabaya. Meskipun masih sangat muda, jangan salah ya, beliau sudah menjadi founder dan CEO dari PT Kampung Property Group, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang agensi properti atau jual beli sewa investasi dan digital advertising. Nah, sangat menarik sekali bukan? Berikutnya adalah Hamzah Isul Haq. Beliau juga tidak kalah muda. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 26 April 1993. Meskipun masih sangat muda, beliau ini sudah sukses loh. Beliau sukses mendirikan usaha bimbingan belajar Bintang Solusi Mandiri yang sudah memiliki 3 cabang dan diantaranya memiliki 200 orang peserta tiap semesternya. Bahkan omset beliau mencapai 360 juta rupiah per bulan loh. Keuntungan bersihnya sampai 180 juta rupiah. Masya Allah. Pengen nggak jadi seperti beliau? Berikutnya adalah Yasa Singgi. Beliau juga masih sangat muda loh. Lahir di Bekasi 23 April 1995. Yasa Singgi merupakan seorang pebisnis muda yang berhasil pada toko online. Beliau menjual kaos-kaos pria dengan omset yang didapatkan hingga 30 juta per bulan. Nah, beliau selain berbisnis juga pandai dalam berkomunikasi, sehingga sering mengisi training, seminar, soal bisnis. Bagaimana? Belum puas kan? Masih ada lagi. Beliau adalah Bapak Nadiem Makarim. Sudah tahu semua kan? Beliau adalah pendiri dan juga sekaligus CEO dari Gojek yang saat ini telah di-download lebih dari 2 juta orang Indonesia. Mengagumkan sekali kan? Anak-anakku, mereka sukses bukan hanya sekedar sukses, tidak bisa diraih dalam waktu sehari semalam. Maka, kita perlu merenungkan apa yang disampaikan oleh Mark Cuban. Jalankan pekerjaan, bekerja lebih kuat, berpikir lebih keras, jual lebih banyak harapan prediksi Anda. Tak ada jalan pintas. Kutipan tersebut mengatakan bahwa kesuksesan haruslah ditebus dengan usaha yang begitu besar dan juga proses yang panjang. Tak ada yang mudah dan cepat. Semua bisnis membutuhkan kerja keras dan juga perhitungan yang jelas. Bukan hanya kerja keras saja, karena ada Tuhan, ada Allah yang menentukan semuanya, sehingga kita harus senantiasa mendekatkan diri pada Tuhan, pada Allah untuk meminta kesuksesan itu. Dewa Eka Prayoga, seorang bisnismen yang bergerak di bidang affiliate marketing, menyampaikan, seorang pengusaha yang hidupnya hanya mencari uang, maka itu jalan tercepat membuat bisnis dan kehidupannya hancur. Maka selain kita fokus pada hasil,
kita juga harus fokus pada pengalaman dan jangan lupa kita juga harus berfokus pada bagaimana kita bisa dekat dan meminta kesuksesan itu kepada yang menguasai kita, Tuhan yang Maha Esa. Demikian materi hari ini. Alhamdulillah semuanya sudah selesai. Yang akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.